Trump baru saja membatalkan perjalanan negosiasi perdamaian ke Pakistan dan membuktikan secara nyata bahwa Amerika Serikat berada di posisi unggul atas Iran. Keputusan itu datang sebagai pesan langsung pada hari Sabtu 25 April 2026. Washington tidak akan lagi menyeberangi dunia hanya untuk duduk di meja yang tidak memberikan semua yang diinginkan Amerika Serikat. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas, Milson Alves Global. Utusan Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner sedang bersiap untuk pergi ke Islamabad. Tetapi Trump membatalkan misi tersebut sebelum keberangkatan dan menegaskan bahwa jika Teheran ingin membuat kesepakatan, mereka harus menghubungi Amerika Serikat. Dengan blokade laut yang memperketat Selat Hormuz, sanksi baru yang menargetkan armada bayangan minyak Iran, dan rezim yang tertekan dari dalam maupun luar, Trump menunjukkan bahwa dia tidak berniat bernegosiasi dalam posisi lemah. Pesan itu singkat, tegas, dan penuh perhitungan. Iran bisa menghubungi ketika mereka siap benar-benar melepaskan posisinya, karena sekarang yang mengendalikan laju krisis adalah Washington. Yang terjadi adalah sebagai berikut. Trump membuat pernyataan kepada Fox News. Menurutnya, para wakilnya tidak akan melakukan perjalanan selama 18 jam hanya untuk duduk dan berbicara tanpa hasil apapun. Presiden Amerika mengatakan juga bahwa Amerika Serikat memegang semua kartu di tangan. Dalam prakteknya, ini berarti Gedung Putih tidak ingin lagi terlihat bergantung pada meja perundingan yang dimediasi oleh Pakistan. Sementara Iran mencoba mengulur waktu, mempertahankan jalurnya, dan terus memberi tekanan di Selat Hormuz. Langkah ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Zarahti, meninggalkan Pakistan tanpa kemajuan yang jelas dalam pembicaraan. Dia telah bertemu dengan pejabat Pakistan, termasuk Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Kepala Militer Hashim Munir. Tujuannya adalah untuk membahas cara-cara mengakhiri perang dan mengurangi ketegangan regional. Namun keluarnya delegasi Iran sebelum kedatangan utusan Amerika membuat pembicaraan diragukan dan memberi ruang bagi Trump untuk memperkeras nadanya. Fox News menggambarkan keputusan tersebut sebagai sebuah pukulan besar dalam proses negosiasi. Stasiun televisi tersebut melaporkan bahwa Witkoff dan Kushner akan memimpin delegasi Amerika di Islamabad. Namun Trump menangguhkan semuanya dan menegaskan bahwa Iran bisa menelpon kapan saja. Dalam pemberitaan yang beredar, poin ini menjadi pusat dari krisis tersebut. Diplomasi masih memungkinkan, tetapi sekarang berada di bawah kendali Amerika, bukan di bawah ritme yang ditetapkan oleh Teheran. Pakistan berusaha menempatkan diri sebagai jembatan antara kedua pihak. Islamabad ingin menunjukkan kekuatan diplomatik karena memiliki hubungan dengan Iran, berdialog dengan Amerika Serikat, dan memiliki kepentingan langsung untuk mencegah krisis menyebar lebih jauh di kawasan tersebut. Namun upaya tersebut terhambat oleh masalah yang sama seperti biasanya. Iran berbicara tentang negosiasi, tetapi menolak tuntutan utama dari Washington. Dan Trump kali ini memutuskan untuk tidak menerima pembicaraan yang hanya terlihat sebagai cara untuk mengulur waktu. Tekanan Amerika tidak hanya ada dalam kata-kata. Departemen Keuangan mengumumkan putaran baru sanksi terhadap perusahaan dan kapal yang terkait dengan apa yang disebut armada bayangan Iran. Jaringan ini dituduh membantu Teheran menjual minyak melalui jalur tersembunyi, menghindari sanksi, dan menjaga pemasukan untuk rezim tersebut. Di antara target yang disebutkan adalah kilang minyak Tiongkok Hengli Petrochemical, serta puluhan perusahaan dan kapal yang terlibat dalam pengangkutan minyak Iran. Sekretaris Perang Pat Hegseth juga menegaskan pesan tersebut. Menurut materi yang diberitakan oleh Fox, dia menyatakan bahwa blokade akan tetap berlangsung selama diperlukan dan Amerika Serikat dapat menggunakan kekuatan mematikan jika diperlukan. Pernyataan ini meningkatkan ketegangan krisis karena menunjukkan bahwa blokade laut itu bukan sekedar simbolis. Penghalang itu diperlakukan oleh Washington sebagai alat nyata untuk menekan kapal-kapal yang terkait dengan Iran. Inilah poin yang mengubah perhitungan Teheran. Sebelumnya, rezim tersebut bisa mengandalkan negosiasi panjang, pidato keras, dan jalur alternatif untuk menjual minyak. Sekarang, mereka melihat Amerika Serikat menggabungkan 3 front sekaligus: diplomasi bersyarat, sanksi ekonomi, dan blokade maritim. Ini adalah tekanan berlapis. Salah satunya menutup meja perundingan ketika pembicaraan buntu.
Yang lain menutup aliran uang. Yang ketiga, menutup jalur kapal. Militer dan komentator mulai menganggap situasi ini sebagai kesempatan langka untuk memaksa Iran mengalah. Dakota Mayer, veteran marinir dan penerima medali kehormatan, mengatakan di Fox bahwa Amerika Serikat berada dalam posisi yang menguntungkan dan rezim Iran mungkin baru akan menganggap negosiasi dengan serius jika mendapat tekanan yang lebih keras. Ia juga menyatakan bahwa pemerintahan Trump tahu cara membuat kesepakatan, tetapi tidak boleh mentolerir kelemahan. Diskusi menjadi semakin memanas ketika muncul penyebutan Pulau Karg. Pulau ini dianggap sebagai titik strategis untuk sektor perminyakan Iran. Muncul gagasan untuk mengambil langkah ekonomi yang lebih keras terhadap Karg sebagai cara untuk semakin menekan Teheran. Logikanya sederhana, jika minyak membiayai struktur rezim, tekanan apapun terhadap jalur ini akan memengaruhi kemampuan Iran untuk mempertahankan mesin kekuasaannya sendiri. Reuters melaporkan bahwa pembatalan tersebut mengurangi harapan akan kemajuan diplomatik dalam waktu dekat. Laporan yang sama menyoroti bahwa Iran menolak pembicaraan langsung dan menuduh Amerika Serikat mengajukan tuntutan maksimal. Namun, menurut perhitungan Trump, penolakan tersebut tidak seharusnya diberi imbalan dengan lebih banyak konsesi. Jika rezim ingin menghindari tekanan yang lebih besar, mereka harus menunjukkan itikat nyata, bukan hanya mengirimkan sinyal samar melalui para mediator. Pendekatan keras Amerika juga berkaitan dengan pembacaan internal terhadap krisis Iran. Trump menyatakan bahwa ada kebingungan di dalam kepemimpinan rezim dan bahwa Amerika Serikat memiliki keunggulan. Pembacaan ini memperkuat keputusan untuk terus memberikan tekanan. Bagi Gedung Putih, jika Teheran sedang melemah, terpecah, atau tertekan secara ekonomi, saat ini bukan waktunya untuk melonggarkan, melainkan untuk memperketat. Krisis ini juga menyampaikan pesan kepada negara-negara lain yang mengamati situasi ini dengan seksama. Tiongkok, para pembeli energi, operator maritim, perusahaan asuransi, dan perusahaan transportasi tahu bahwa setiap keterkaitan dengan minyak Iran bisa menjadi masalah. Ketika sebuah kilang minyak penting menjadi sasaran, pasar memahami bahwa Washington bersedia menargetkan bukan hanya Teheran, tetapi juga siapapun yang membantu Teheran bertahan secara ekonomi. Inilah bagian paling keras dari tekanan tersebut. Iran tidak perlu kalah hanya di medan militer untuk terpojok. Cukup kehilangan akses aman ke uang. Cukup melihat kapal-kapalnya diawasi. Cukup melihat para pembeli mundur. Cukup melihat para mediator kehilangan kekuatan. Perlahan-lahan, rezim tersebut tak lagi punya ruang gerak yang sama. Pada akhirnya, Trump membatalkan keberangkatan ke Pakistan, dan tekanan akan terus berlanjut terhadap minyak, terhadap Selat Hormuz, dan terhadap jaringan yang menjaga rezim tetap berdiri. Dan ia melanjutkan bahwa Amerika Serikat memegang semua kartu melawan Iran. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar kamu bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves Global.